Pemirsa, jumpa lagi di acara NTV Weekend bersama saya Lela Rahmat. Dan saya Alfana Syafa. Nah, kali ini kita akan membahas berita yang tajam, teraktual, dan sempat viral, khususnya di wilayah Tapal Kuda. Yang juga viral di kanal YouTube NTV Official. Dan pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Ya, pemirsa di rumah ini harus lebih hati-hati, Van, ya, apalagi ketika memarkir sepeda motornya. Meskipun dianggap aman, tapi harusnya dicek beberapa kali ya, atau dilihat lagi situasinya seperti apa. Nah, kali ini 2 sepeda motor di rumah kos raib di Gondol Maling di daerah Jember. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku pencurian sepeda motor di rumah kos tepatnya di Jalan Sumatera Gang 5 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dalam aksi pencurian itu, pelaku dengan leluasa memasuki tempat parkir sepeda motor. Tak butuh waktu lama bagi pelaku membawa kabur 2 unit sepeda motor milik penghuni rumah kos yang pada waktu itu sedang tertidur lelap. Dalam aksinya tersebut, 1 unit sepeda motor Matic dengan nomor polisi P3273WH dan sepeda motor Honda CB 150R dengan nomor polisi AG4065CR raib disikat pencuri. Diki Akbar yang merupakan korban mengatakan sudah biasa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah kosnya. Bahkan, ia juga sudah menggunakan kunci ganda. Merasa aman, ia pun kemudian beristirahat di dalam kamar kosnya. Korban mengetahui sepeda motornya saat hendak keluar dari rumah kos. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat dini hari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sumbersari Aibda Eko Budi menjelaskan, dari rekaman CCTV pelaku yang berjumlah 4 orang memanfaatkan kelengahan penghuni rumah kos dan masuk ke tempat parkir melewati pintu pagar yang tidak terkunci. Saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi. Polisi juga masih mengembangkan kasus pencurian sepeda motor tersebut khususnya di wilayah kampus yang kembali marak terjadi menjelang masa pergantian tahun. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi aksi kriminal terjadi dan menyasar kali ini di rumah kos-kosan. Ya, karena di kosan ini banyak sekali ya yang menggunakan sepeda motor. Apalagi mereka biasanya memarkir memang di depan pagar kosan. Apalagi Iya. di dalam pagar itu sudah dinyatakan aman ya. Jadi mereka sudah membiasakan hal itu, Van. Betul, apalagi ini untuk misalnya mahasiswa ataupun orang-orang yang membutuhkan mobilitas tinggi pakai motor kan ya. Kalau tempat kos-kosan pastinya mereka pinginnya kan yang aman, yang safety, kemudian juga aksesnya yang gampang. Iya. Tapi ternyata di sisi lain hal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab loh. Padahal ini motornya sudah dikunci ganda loh, Van, ya, tapi masih aja raib di Gondol Maling. Ya itu, berarti kalau dikunci ganda itu nggak jaminan bahwa itu adalah aman. Iya. Apalagi loh ini di daerah yang memang rawan atau sering sekali terjadi aksi-aksi kriminal termasuk pencurian dan lain sebagainya. Jadi dalam aksinya ini untuk pelaku kriminal, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengambil sebuah sepeda motor ternyata Hanya 10 menit. Bayangin pemirsa, 10 menit sudah membawa sepeda motor. ini kan juga Itu juga waktu jadi yang PR. cukup pendek loh, Van. Sangat pendek. Ini juga jadi PR kalau misalnya kita ingin cari tempat yang aman, kemudian yang safety, entah itu tempat kos-kosan dan lain-lain. Mungkin beberapa hal juga harus diperhatikan loh ya. Selain ada CCTV yang sekarang memang di mana-mana boleh dikatakan ada lah ya. Selain dikunci ganda dan lain sebagainya, mungkin tingkat keamanan juga harus diperhatikan. Misalnya ketika ditinggal tidur, itu rawan nggak sih terjadi pencurian, rawan nggak sih terjadi aksi kriminal seperti yang terjadi Ya, saat kayak itu. pemilik motor jangan sampai lengah ya, jangan sampai menganggap di area tersebut itu sudah aman. Dan semoga hal ini tidak lagi terjadi ya, Van, ya. Iya. Karena ini sangat merugikan bagi korban yang kehilangan ya. Betul, jadi mungkin ada koordinasi selain pemilik rumah kos, kemudian yang kos, atau juga dengan lingkungan sekitar. Dan lagi-lagi mungkin juga perlu diperhatikan bisa koordinasi dengan pihak keamanan lah. Babin Kamtibmas misalnya, itu sangat penting. Kemudian cek lagi ya, masalah kunci, itu selain kunci ganda mungkin dicek lagi ya. Jangan-jangan ketika mengunci itu nggak benar-benar klik, atau kuncinya hanya sekedar ngunci saja ternyata ditinggal masih dalam Iya, keadaan apalagi kita keadaan keburu-buru nih. Nah. Pasti kan, oh ini sudah aku kunci ganda, ternyata enggak, kita lupa. iya. Kan juga bahaya juga nanti. Betul. Kalau informasi berikut ini juga perlu mendapat perhatian serius loh, Lel. Iya, apalagi untuk anak yang masih kecil ya, masih umur 5 tahunan memang butuh pengawasan khusus supaya hal ini tidak terjadi. Apalagi di musim hujan seperti sekarang Saat ini ini. ya, seperti berita yang satu ini ya, terseret arus sungai, bocah perempuan asal Bondowoso ditemukan tewas.
Tangis keluarga dan puluhan warga pecah saat menyambut kedatangan jenazah bocah perempuan yang terseret arus banjir sungai. Adalah Gita Maulidia Deswita, 5 tahun, warga Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Sebelumnya, Gita dilaporkan hanyut terseret arus saat sedang bermain di aliran selokan sekitar rumahnya bersama temannya. Saat sedang bermain, lokasi itu juga sedang diguyur hujan dengan intensitas cukup deras. Diduga korban hendak mengejar sandalnya yang hanyut, namun karena arus selokan cukup besar sehingga korban langsung terbawa arus. Begitu mendapat laporan anak hilang, petugas gabungan kemudian melakukan pencarian. Pencarian petugas pun membuahkan hasil, namun sayang bocah malang tersebut ditemukan di aliran sungai Sampean Baru dengan kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan mengambang di sungai dalam kondisi tertelungkup. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Waduh, ini bocah 5 tahun sudah hilang sampai hanyut di aliran sungai dan jenazahnya ditemukan di sungai. Dapat kita bayangkan memang ya kalau sudah musim hujan itu anak-anak kan belum ngerti yang namanya bahaya. Ada artinya hujan, bermain. bermain dengan air hujan. Kalau bagi mereka itu adalah sesuatu yang Asik, menyenangkan, seru. iya. Tetapi ternyata di sisi lain mereka belum tahu bahwa bermain di air hujan, apalagi di selokan yang ada aliran air lah, itu sangat bisa membahayakan jiwa mereka. Ya, meskipun itu bukan aliran besar, tapi itu bahaya ya. Tetap saja Apalagi bahaya. hujannya deras kayak gini. Nah, sekarang kan musim hujan ya. Untuk anak-anak usia balita lah, belum tentu tahunan mereka kayak bisa berenang kan. Kalau udah hujan, walaupun di selokan, misalnya kecil sekalipun, kalau arusnya itu kencang, deras, tetap saja bisa berbahaya buat mereka. Iya, akibatnya kan fatal ini, Van ya. Taruhannya nyawa. Pemirsa di rumah, khususnya para ibu ya, untuk lebih waspada dan menjaga anaknya supaya hal ini tidak terjadi. Iya, yang punya balita coba perhatikan lagi ketika musim hujan mungkin lebih baik Main di sudahlah. rumah. Ataupun kalau mereka pinginnya main, tetap dalam pengawasan. Nah, ini. Jangan dibiarkan, apalagi memang di sekitar tempat itu ada selokan. Kadang ada kita sungai. nggak tahu, Van, apalagi kalau pas hujan deras, banjir, agak banjir ya, air tinggi ya. Kita nggak tahu kalau itu selokan loh. Jadi anak langsung lewat aja. Ya, semoga untuk keluarga yang ditinggalkan korban ini bisa tabah dan menerima. Pemirsa, tetaplah di NTV Weekend karena kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kali ini anggota Polres Situbondo lakukan program mengecilkan perut. Seluruh anggota Polres Situbondo yang memiliki perut buncit wajib mengikuti program Indeks Massa Tubuh. Program itu wajib dijalankan oleh para anggota polisi lantaran merupakan perintah dari Polda Jatim. Selain kurang enak dilihat, polisi yang memiliki perut buncit juga dirasa dapat memperlambat kinerja. Program tersebut juga dapat membuat polisi semakin sehat dan terhindar dari penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan juga darah tinggi. Sehubungan dengan program ini, ada beberapa gerakan di dalamnya, yakni mulai dari berjalan kaki, push up, langkah bebek, gerakan lutut, dan gerakan lantai dengan mengangkat kaki. Gerakan tersebut wajib dijalankan setiap hari untuk mengurangi perut buncit. Kasih Propam Polres Situbondo Ibtu Harsono menyampaikan, dari beberapa anggota Polri yang dikategorikan dengan keadaan perut buncit ini ditentukan oleh petugas medis. Nantinya, seluruh anggota polisi wajib menjalankan program itu demi untuk mengecilkan bentuk perut yang buncit, sehingga akan lebih bagus saat dilihat dengan mengenakan pakaian dinas polisi. Sementara itu, kegiatan program rutin ini dilaksanakan selama 1 bulan 1 kali, yang dalam setiap pelaksanaannya dengan durasi waktu sebanyak 60 menit setiap hari. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Sesuatu yang menarik itu memang akan menghasilkan sesuatu yang baik juga kan. Oh iya. Ya, seperti kinerja kalau ditunjang dengan berbagai hal, misalnya untuk teman-teman kita dari kepolisian, kalau mereka memiliki tubuh yang ideal, tentunya juga akan membuat kinerja itu bisa lebih baik dan juga lebih optimal kan ya. Iya, soalnya gini, Van, kita mendengar kata polisi, pasti bayangannya gini,
polisi, wah pasti gagah. Iya. Badannya suspek. Tinggi, ideal, menarik pasti kan Menarik, seperti gak ada itu. di pikiranku. Polisi tuh gendut, buncit, larinya nggak bisa lari ngos-ngosan kan nggak. Nah, ini kayaknya ada yang menarik ya di Iya. info yang satu ini ya. Kalau ada polisi buncit dari oknum ini harus ada pelatihan khusus Pak, yaitu sit up, pergerakan kaki, macam-macam olahraga yang dilakukan Termasuk ya. tadi ada apa, senam bebek atau berjalan ala bebek sih, itu Senam unik kaki, namanya. iya Senam iya kaki iya, ya. senam bebek ada pokok macam-macam lah. Dan tujuannya memang sebenarnya sih satu ya. Tujuannya satu adalah untuk lebih mengoptimalkan kerja dari teman-teman kepolisian loh. Ini juga merupakan hiburan dari Polda Jatim ya. Iya, ini Hiburan dari Polda manfaatnya Jatim. banyak, bukan untuk membentuk tubuh yang bagus saja, tapi ini juga mempengaruhi kinerja. Masa sih polisi larinya lambat, kan nggak mungkin, Pak. Karena perutnya buncit kali ya, ini larinya lambat ya. Jadi mereka merasa apa ya, agak terbebani kan ya dengan hal seperti terbebani itu. karena apa perutnya itu. Maaf loh Pak Polisi. Karena Pak udah ngomong kepolisian, pasti kan kerjanya adalah misalnya mengejar penjahat atau dan lain-lain. Pasti kan cek, Gerakannya kan harus gitu. set 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 set. Iya, set. Gitu, nggak mungkin gitu. Oke. Masih tentang kriminal yang memang kayaknya di mana-mana banyak terjadi ya. Iya, apalagi mereka yang ahli untuk mengambil barang itu lebih gampang, lebih cepat ya waktunya. Seperti informasi yang satu ini ya, pencuri gagal bawa kabur motor, tertangkap massa dan dihajar. Seperti inilah video amatir saat polisi membawa pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Diketahui pelaku bernama Samsul Arifin, warga Kota Bondowoso. Dari keterangan yang didapat, pelaku melihat kunci yang tertinggal di sepeda motor. Melihat kesempatan itu, pelaku pun langsung berusaha menghidupkan sepeda motor serta membawa kabur kendaraan roda 2 tersebut. Pemilik sepeda motor Junaidi yang melihat aksi pelaku pun langsung meneriakinya. Warga yang ada di sekitar lokasi itu pun langsung menangkap pelaku dan menghadiahinya bogem mentah. Sementara itu, Kapolsek Kaliwates Kompol Muhammad Zainuri menjelaskan, pelaku sudah diamankan di Polsek Kaliwates beserta barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban. Selain itu, polisi juga masih melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan. Bisa ngebayangin? Sudah nggak bisa membawa motor, nggak dapat apa-apa, dapat bogem mentah lagi. Ibarat pepatah, sudah jatuh, Tertimpa tangga tertimpa juga. tangga, Ini iya. namanya maling apes ya Pak? Maling apes, bukan apes lagi, super apes ya. Niatnya bawa kabur dari hasil curinya, ternyata apa yang terjadi? Malah bonyok sendiri. Iya, tertangkap karena si pemilik atau si korbannya kan tahu motornya dibawa kabur, dia bilang apa? Maling, Nah, langsung apa lagi? diajar sama masa. Nggak apa-apa, ini buat pelajaran untuk para pencuri ya, biar tidak melakukan hal yang demikian lupa karena Iya. bisa mengakibatkan babak belur seperti ini. Untung dia masih ada nyawanya, Pak. Iya, itu memang Kalau sampai sempat. meninggal gimana? Waduh, ini beda lagi ceritanya nanti ya. Tapi karena memang itu tidak kriminal ya, pasti untuk korbannya juga geram kan. Kendaraannya dibawa kabur, kemudian dia teriak, dan untungnya ini warga sekitar yang mengetahui kompak kan ya. Kompak beri pertolongan, ya walaupun ujung-ujungnya si pelaku ini dapat bogem mentah kan. Bogem mentah diajar, walaupun juga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Nah, ini lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah faktor keamanan kayaknya ini. Faktor keamanan ketika kita membawa kendaraan atau ketika menaruh kendaraan, lagi-lagi kunci ganda kayaknya juga perlu diperhatikan. Kemudian tempat aman nggak sih, ramai nggak sih, sepi nggak sih, itu kan juga menjadi hal yang perlu Iya diperhatikan sih, loh Lela. tapi kalau maling tuh sudah pinter deh Pak, meskipun keadaan aman tapi dia bisa aja melakukan tindak kriminal. Jadi mencari kesempatan dalam Sempitan. kesempitan. Perhatikan buat Anda, para pemirsa, hati-hati. Hati-hati. Pan, kita kalau punya bengkel harus lebih hati-hati ya, apalagi mengenai skok breaker ini. Kenapa? Karena kalau ada sulutan api sedikit aja langsung terbakar, Oh Pan. iya, biasanya kan mereka bersih-bersih memakai beberapa bahan seperti BBM dan lain-lain kan ya. Iya, kali ini pemirsa akibat main korek api, bengkel hangus terbakar. Sempitnya jalan membuat petugas kesulitan saat berusaha memadamkan api yang membakar bengkel tersebut. Sebanyak 6 unit truk pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Masing-masing truk damkar tersebut berasal dari Kota Banyuwangi 2 unit, dari Kecamatan Gambiran 2 unit, dan Kecamatan Genteng 2 unit. Api dapat dipadamkan kurang lebih 1 jam setelah 6 unit damkar dan 16 personil pemadam kebakaran mendatangi lokasi.
Petugas mengalami kesulitan saat ke lokasi karena sempitnya akses jalan menuju rumah yang terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari korek yang dimainkan cucu Trimo. Hingga saat ini, total kerugian material akibat kebakaran itu diperkirakan sebesar 100 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Tuh Van ya, gimana ini? Anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya Van ya, taunya kan cuma main, seru, lihat api kok bagus, kok langsung nyala gitu. Nah, dibuat gitu kan. mainan, nggak sengaja terkena BBM Kemungkinan sepertinya. seperti itu kan, dan ini juga kayaknya lagi-lagi perlu diperhatikan antara tempat mainan dengan faktor keamanan loh ya. Iya. Itu sampai habis kan ya, terus terbakar kan bengkel itu ya. Iya. Ini di daerah Banyuwangi mana, Kebaman ya? Kebaman. Kebaman Serono. Namanya anak kecil kan pasti aktif, pasti keingin tahunya tinggi ya Van ya. Dan Iya. orang tua emang harus benar-benar melihat aktivitas anaknya seperti apa. Nah, Biar hal apalagi- seperti ini nggak terjadi. Iya, apalagi kan anak kalau melihat sesuatu itu yang dirasa menarik, mereka nggak akan Semakin memahami penasaran. iya apa itu bahaya atau enggak, ya pengennya udah dimainin aja. Termasuk itu tadi korek api kan, Iya. dimainkan. Akibatnya apa? Bengkel jadi ludes terbakar. Bahkan ini untuk memadamkan kebakaran itu sampai dibutuhkan 3 sampai 4 orang. bukan 4 orang, tapi 4 unit pemadam kebakaran. Wow, Bukan sampai 4 orang. 4 unit kebakaran loh datang langsung Iya. ke lokasi pemirsa. Ini kan juga, cobalah dicek lagi ketika kita sedang melakukan. Dan ini itu Van, bersih-bersih itu. kerugiannya sampai 100 juta rupiah loh. Luar biasa banyak gini ya. Jadi kayaknya hal ini juga oke diperhatikan ketika sedang membersihkan hal-hal yang berbau BBM. Dicek Ada anak lagi. kecil, tolong lebih dijaga lagi. Pastikan anak kecil jauhkan dari hal-hal yang menimbulkan bahaya. Pemirsa, tetaplah di NTV Weekend. Selepas jeda pariwara, kami akan segera kembali. Kayaknya hari ini memang banyak berita kriminal. Iya, mulai tadi ya, khususnya daerah Tapak Kuda ini. Iya, seperti informasi yang satu ini ya, bawa kabur sepeda motor, 2 pelaku terekam CCTV. Seperti inilah aksi kedua pelaku saat melakukan aksi pencurian yang terekam CCTV di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan alat kunci T. Setelah merusak lubang kunci sepeda motor, kedua pelaku pun langsung membawa kabur sepeda motor bernomor polisi P3314FF. Dari keterangan yang didapat, pelaku melakukan aksinya tersebut pada saat dini hari. Saat itu korban sedang tertidur lelap. Kedua pelaku pun melakukan aksinya dengan peran masing-masing. Satu pelaku mengeksekusi sepeda motor, sedangkan satu pelaku lainnya mengecek situasi sekitar lingkungan. Kapolsek Besuki AKP Muhammad Sulaiman mengatakan, sudah mendapatkan laporan terkait kasus pencurian sepeda motor tersebut. Polisi juga sudah melakukan interogasi terhadap pelaku dan juga para saksi. Guna mengembangkan kasus tersebut, polisi pun sudah mengecek rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor itu. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus itu dan melakukan pencarian terhadap kedua pelaku. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi curanmor terjadi di daerah Tapal Kuda. Iya, tadi kita sudah menyampaikan dari Jember, dari kemudian dari Banyuwangi, sekarang dari daerah Bondowoso. lainnya. Iya, ini kayaknya juga kita jadi tahu betapa pentingnya arti sebuah CCTV yang dipasang ya. Kita jadi Iya, tahu. karena ada CCTV ini kita bisa melihat ya bagaimana seperti apa pelakunya, meskipun nggak jelas dari face-nya, tapi kita bisa melihat dari badannya, gerak-geriknya, kan kita bisa mengolah ke tempat kejadian. Iya, biasanya bahasa tubuhnya ya. Kalau orang itu tiap hari ketemu pasti ngerti loh. Oh, ini si A, ini si B gitu kan ya. Jadi kayaknya memang Kita bisa baca body language. iya, lagi-lagi tentang keamanan ya, masih menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan selain ada CCTV tadi ya. Walaupun sampai saat ini untuk pelaku itu yang memang spesialis ya, spesialis aksi pencurian itu belum tertangkap, tapi setidaknya bukti dari rekaman CCTV itu bisa dijadikan sebagai alat untuk lapor kepada Untuk mempermudah pihak kepolisian. pencarian juga. Ya mungkin tidak bisa tertangkap dalam waktu 1 atau 2 hari ya, tapi harapannya adalah dengan adanya seperti ini bisa jadi nanti mengungkap kasus-kasus sama di tempat yang lain atau yang sebelumnya pernah terjadi. Iya Pak, nanti gini, kalau andai kata pelakunya ini tertangkap, amin ya, tertangkap ya. amin. Bisa cari menggali informasi dari pelaku tersebut. Pasti ada rekan-rekan lain yang melakukan hal yang sama. Atau jejak rekam dari CCTV ya mungkin di klopkan, oh ternyata ini pelaku yang sama di tempat yang lain kan seperti itu ya. Jadi ya tetap
keamanan itu harus menjadi prioritas dimanapun Anda berada. Van, untuk pemirsa di rumah ini bisa jadi pembelajaran ya, jangan sembarangan menggunakan alma mater orang, karena bisa memicu kesalahpahaman. Nah, ini dia. Ya. Apa setidaknya berbijaklah ketika bermedsos. Nah, ya ini. Kali ini dipicu unggahan Facebook, mahasiswa jadi korban penganiayaan. Permasalahan kasus itu diduga dipicu kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Korban, yakni Rahmatullah, awalnya mengupload foto di laman Facebook menggunakan atribut salah satu perguruan silat yang ada di Kabupaten Jember. Postingan tersebut ternyata diketahui oleh pelaku. Lantaran emosi melihat postingan itu, ia pun langsung mengajak 2 orang temannya ke tempat tinggal korban di Kecamatan Kaliwates dengan niat mengklarifikasi unggahan itu. Setelah proses klarifikasi, diketahui korban bukan merupakan anggota perguruan silat. Akhirnya, hal itu menyulut emosi pelaku dan kedua orang teman lainnya, lalu terjadilah pemukulan terhadap korban. Kemudian korban melaporkan kasus pemukulan itu ke Polres Jember. Setelah didalami, akhirnya polisi menangkap seorang pelaku, yakni AAS. Selain itu, 2 orang lainnya dengan inisial AF dan RP kini masih dalam pengejaran dan berstatus DPO. Atas aksinya itu, pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Van, sepertinya ini terjadi karena suatu kesalahpahaman ya. Iya sih, memang salah pahaman. Tapi kalau dari situ memang ada beberapa poin yang kayaknya perlu diperhatikan loh, Lel. Iya. Misalnya, kalau kita memakai baju, barang, atau apapun yang bukan milik kita, sebaiknya ya. Sebenarnya jangan deh, apalagi ini sudah menyangkut sebuah alma mater ya. Di foto cekrek, diunggah di medsos, apalagi Besok menyangkut apa diketahui yang dipakai. banyak orang. Ini kalau yang punya, itu merasa, loh, itu kan bukan pemiliknya. Gak terima. Iya, ini bahaya. Jadi seperti yang dilakukan mahasiswa ini ya, yang diunggah di medsos itu kan, itu juga bahaya itu. Karena dia mengunggah foto diri, menggunakan salah satu baju dari sebuah perguruan pencak silat kan. Ternyata setelah ditelusuri, dia bukan anggotanya. Nah, Padahal yang memakai gitu niatnya paling cuman pengen make aja. Ya mungkin ada rasa bangga Iya, ada rasa gitu kebanggaan kan. sendiri. Sebenarnya dia tuh kepengen gabung di sebuah alma mater ini, tapi nggak kesampaian. Akhirnya dia memakai dan mengunggah di sosial media. Nah, itu tadi, tapi Ya, ternyata ada yang nggak terima. ada yang nggak terima. Dia didatangi, salah paham sampai terjadi aksi penganiayaan kan. Dan akhirnya untuk si korban memang nggak terima, melakukan merasa diperlakukan seperti itu. Akhirnya dia lapor. Ya sudah, jadilah sebuah kasus penganiayaan. Ini jadi pembelajaran Akhirnya penting ya. ujungnya kemana? Ke ranah hukum Ke ya. ranah hukum. Hati-hati untuk menggunakan medsos dengan lebih bijak. Banyak hal yang unik, menarik yang ada di sekitar kita. Ya, biasanya daun kopi ini dibuang. Ya. Begitu saja. Nah, ini uniknya ya. Seperti informasi yang satu ini, minuman daun kopi berkhasiat sembuhkan diabetes dan juga penyakit jantung. Di Dusun Barat Gunung, Desa Tanahulan, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso inilah nama Konoha digunakan untuk sebuah minuman kaya manfaat dan khasiat bagi tubuh. Di tangan kelompok tani desa tersebut, daun kopi pilihan yang masih segar mula-mula dirajang kasar dengan maksud agar cepat layu saat disangrai. Kemudian, proses sangrai dilakukan dengan api besar sehingga aromanya tidak hilang. Daun kopi itu kemudian dijemur hingga kering yang selanjutnya dihancurkan dengan cara ditumbuk. Hasil tumbukan yang sudah halus adalah hasil akhir bahan ramuan minuman Konoha. Selain langsung dituang pada api mendidih, sajian Konoha juga disediakan dalam bentuk kemasan celup. Nama Konoha sendiri adalah bahasa Jepang yang berarti daun pohon yang memiliki sejuta khasiat. Di antaranya, anti radikal bebas, anti-inflamasi, menekan diabetes, menurunkan resiko penyakit jantung, serta kaya akan vitamin C dan E sebagai pengencang kulit. Minuman mirip teh ini memiliki cita rasa segar saat diteguk hingga masuk ke dalam perut. Konoha dikemas dalam bungkusan berisi 10 biji teh celup seharga Rp10.000. Selain daun kopi, Desa Tanahulan juga memproses minuman berbahan kaskara atau kulit kopi. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.
Pernah nyoba atau mungkin percaya nggak kira-kira kalau ternyata daun kopi bisa menjadi sebuah obat atau menyembuhkan penyakit? Percaya dong kalau recommended-nya bagus, Heeh, percaya. sudah ada Apalagi buktinya ya? ada bukti bahwasanya mereka sembuh dari penyakitnya, seenggaknya kalau nggak sembuh itu ada apa ya? Ada manfaat dari daun itu ya, Van ya. Misalnya dari sakitnya mulai berkurang, aku ya percaya aja. Percaya aja. Padahal kalau kita ngomong tentang daun kopi ya, biasanya coba sajalah di depan rumah atau di perkebunan, itu banyak sekali berserakan dan mereka dianggap sampah, kering dibakar kan? Banyak sekali daun kopi itu yang terbuang, Van. Nah, kali ini dimanfaatkan, dikeringkan sebagai teh celup. Seperti teh celup itu ya, seperti teh. Dan ternyata khasiatnya Luar nggak biasa disangka loh ya, sekali. luar biasa. Tadi buat penyakit jantung ya sama diabetes. Bisa untuk diabetes. Nah, ini kan juga suatu temuan baru, terobosan baru, dan bisa dikatakan ini termasuk herbal juga kan. Dan banyak gampang loh didapat di sekitar kita, daun kopi. Ya, kali ini sampah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, kemudian pintar dengan memperhatikan apa yang di sekitar kita, ternyata hal yang tadinya dipikir nggak berguna, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti daun kopi itu. Pemirsa jangan kemana-mana. Karena kami akan kembali sesaat lagi. Van, kita terbiasa makan nasi itu pakai piring ya. Nah, kali ini di Jember, kudapan unik nasi kepal bola kasti. Adalah Ismanto, warga Jalan Lejen Suprapto, Kabupaten Jember ini yang menjual menu kuliner nasi kepal bola kasti. Kudapan unik itu dinamakan nasi kepal bola kasti lantaran nasi yang disuguhkan dikepal dengan tangan sebesar bola kasti. Agar lebih unik, Ismanto memakai wadah daun pisang yang dipincuk, kemudian disiram dengan sayur nangka muda dan ketela pohon dipadu dengan rambak sapi, babat, telur bumbu petis dengan taburan sambal bajak. Cara menyantapnya pun sangat unik, yakni dengan menggunakan sendok daun pisang. Menu ini sangat menggugah selera dan pas disajikan dalam suasana apapun. Untuk membuat menu tersebut, Ismanto terlebih dahulu menggoreng cabai besar, bawang merah, kemiri, berikut empon-empon lainnya. Setelah matang, lalu ditumbuk hingga halus. Selanjutnya, bumbu itu digoreng beberapa menit, kemudian ditambah santan, berikut sayuran nangka muda dan daun ketela pohon, dan tak lupa ditambah garam dan gula merah. Saat disajikan kepada pembeli, nasi dibentuk dengan cara dikepal dengan tangan hingga membentuk bulatan mirip bola kasti. Kemudian, nasi dimasukkan ke dalam daun pisang yang dipincuk, kemudian disiram dengan sayur nangka muda dan daun ketela pohon. Menurut Sandra, pembeli nasi mengatakan rasa nasi kepal bola kasti sangat enak dan gurih. Ia pun juga sangat menyukai rasa dari nasi kepal bola kasti tersebut. Hal senada juga diakui Diki, salah seorang pembeli yang juga mengaku ketagihan dengan menu yang satu ini karena rasanya sangat cocok di lidah. Sementara itu, Ismanto penjual nasi kepal bola kasti mengatakan, untuk satu porsi menu tersebut dibanderol dengan harga cukup murah, yakni Rp10.000. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, Bukan bola biasa, bukan bola olahraga yang ini ya. bola nasi. Bola nasi. Memang sebesar bola kasti ya, lumayan loh ya dikepal prosesnya. Ini kayaknya juga jadi apa sih, pilihan atau varian kuliner baru ya. Dilihat dari cuplikan videonya barusan sangat menggugah selera ya, Van ya. Apalagi dilengkapi dengan daun pisang. Dibuat pincuk itu Dibuat kan ya. pincuk, Aromanya itu kan juga goda banget dimasukin itu nasi bola kasih, terus dicambah lodeh. Sudah. Lodeh nangka itu ya. Sayur sayur nangka muda ya. Iya, Nangka muda ya dan nangka lain. muda. Ini kayaknya memang enak. Ada ayamnya, waduh luar biasa sekali. Jadi banyak varian di situ ya. Bola, nasi kepal ya. Nasi bola kasti apa bola nasi kepal sih namanya? Nasi kepal bola kasti. Jadi Nasi kepal bola bentuknya itu kasti. ukurannya seperti bola kasti itu kan. Pernah makan belum kamu? Belum. Kapan-kapan deh kalau lewat di Jember ya kita mampir. Wajib ya? Iya. Wajib. Aku cuma lihat dari videonya kebayangin udah menarik loh itu. Iya. Udah menarik. Saya bayangin selain dari nasi yang dikepal, kemudian ada sayur nangka mudanya, aroma dari daun pisang yang dipincuk itu juga menimbulkan apa nafsu makan tersendiri. Iya, gitu. karena ada ciri khasnya tersendiri ya bau Betul. dari daun pisang tersebut. Ini jadi pilihan baru kalau misalnya Anda ke daerah Jember, kenapa nggak mencoba nasi kepal bola Bola kasti kasti? ini.
Sayang. Kalau kita ngomong yang unik, memang banyak yang unik ya. Tadi Iya. kita dapat yang unik-unik tentang nasi kepal bola kasti. Nah. Tapi pemirsa, yang satu ini ada yang unik, gadis Situbondo bernama Sayang. Nama Sayang Indriani Putri mungkin cukup unik jika didengar. Gadis asal Dusun Kilensari, Desa Somangkaan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo itu juga sering mengalami kendala terkait nama pemberian orang tuanya tersebut. Beberapa orang yang mengenal dirinya juga seringkali mendapat masalah saat memanggilnya secara langsung ataupun saat menyimpan namanya di ponsel. Kesalahpahaman kerap menimpanya, banyak orang yang menyangka jika nama Sayang merupakan nama panggilan untuk kekasih. Hal tersebut kerap kali dialami oleh gadis kelahiran 5 Juni 2004 ini. Bahkan, ia juga sering mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan terkait namanya tersebut. Ia pernah mendapatkan teguran oleh pacar temannya yang sengaja menyimpan namanya di ponsel, sebab disangka nomor selingkuhannya. Namun, ia bersyukur memiliki nama tersebut, lantaran itu merupakan nama pemberian orang tuanya. Menurutnya, nama Sayang itu memiliki arti yang mendalam dan penuh makna. Meskipun sering mengalami kesalahpahaman, namun ia tetap bersyukur dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia selalu tersenyum dan tidak terlalu memikirkan pengalaman yang pernah dialaminya tersebut. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Kenapa? Kalau kamu manggil aku sayang, kira-kira gimana? Bahaya nggak buat istri kamu di rumah? Ah, lah ini. Nah. Mungkin bukan sekedar manggil ya. Andaikan namamu Sayang, saya simpan tek di habis saya namanya Sayang, nomornya ini. Nah, ketika telepon Sayang, Nah, yang itu. istri. Loh? Langsung merah nih mukanya istri kamu nih. Nah. Iya, ini sayang siapa ini? Sayang siapa? Kok telepon kan gitu? Nah, kali ini benar-benar ada loh Pan ya. Bahasanya ada seorang anak masih remaja ya, masih SMA ini bernama Sayang. Sayang. Nah, Lengkapnya? ini dari Situbondo ini. Nama lengkapnya siapa sih sebenarnya Sayang Indriani Putri. Sayang Indriani Putri. Dan ini sempat viral loh di beberapa sosial media. Bahkan itu viralnya bukan cuma sehari 2 hari loh ya, sampai beberapa waktu. hari sampai sekarang ini. Betul, sampai sekarang pun masih viral nama dari Sayang ini. Bahkan netizen di situ yang memberikan komentar ya. Nama kok Sayang banyak sekali masukan. Dan komentarnya di TikTok ini sekitar 2.900 lebih, Van. 2.900 ya. Iya. Itu kira-kira kalau Sayangnya lihat, baca nggak sih dari 2.900 komentar itu? Baca dong. Tapi nggak mungkin satu persatu kan ya? Iya, soalnya Sayang sendiri tuh pernah diundang loh di NTV kemarin. Iya. Terus uniknya dari Sayang ini selain dia punya nama Sayang, asal usulnya, kemudian dari keluarganya sendiri, apakah juga banyak yang unik-unik dalam keluarga ini? Adiknya juga unik, Van, namanya. Uniknya di mana ini? Ada. Biasanya kan nama Kak seperti Lela, seperti Afan kan sudah biasa. Nah, kali ini ada nama Dewa. Dewa. Satunya lagi Rindu. Sayang, Dewa, Rindu. Unik kan? Unik. Dan nama usaha bapaknya juga unik juga, Van. Unik juga? Iya. Jadi Pengen serba tahu? unik keluarga ini ya? Pengen tahu? Pengen dong. Sayang Production. Saya nggak berhenti tertawa nih untuk Gitu membahas ya. Sayang. Tapi memang selalu menarik ya kalau ngomong hal seperti ini ya. Kayaknya sih namanya Sayang. Tapi kalau di orang-orang tertentu ya kayak tadi tuh nyimpen HP nomornya Sayang, kemudian telepon manggilnya Sayang. Bisa jadi sesuatu yang sangat disayangkan. Aduh. Tapi itulah, nama saya memang sangat unik dan sampai saat ini pun masih viral dan sangat ramai diperbincangkan oleh Di sosial media. Betul sekali. Ya pemirsa, berita terkait nama Sayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan kita ketemu lagi di NTV Weekend minggu depan. Saya Lela Rahmat. Saya Fanda Syafa. Terima kasih dan sampai jumpa.